Gua kepikiran terus soal Putri, Tak. Iya. Masih. Ya, masih. Sama, Cit. Bukan lu doang yang pikiran. Gue juga mikirin pangeran. Gue juga coba telepon dari tadi kan. Cuma di-reject sama pangeran. Gue coba teleponin terus juga nggak diangkat. Kasihan pangeran sih. Kayaknya dia stres deh mikirin masalah ini. Ya, kasihan ya mereka ya. Ya mau gimana lagi, Cit. Posisinya semuanya serba salah. Iya, tapi menurut gue yang paling ditekan di sini adalah Putri, Tak. Gue kayak lihat dia sama kehidupan dia terus nggak pernah ada habis-habisnya masalahnya. Dia selalu ada di posisi yang serba salah. Gue jadi nggak tega liatnya. Ya kalau lu mau belain si Putri atau kasihan sama si Putri sih gue nggak apa-apa. Itu terserah lu. Karena mau gimana pun juga Putri sahabat lu kan. Cuma gue minta sama lu, mulai sekarang gak usah lah ikut campur lagi urusan mereka. Ya? Ikut campur gimana maksud lo? Citra, lu juga pasti tahu lah apa maksud gue. Intinya, gue nggak mau lu nanti jadi bikin masalah. Itu aja. Jadi maksud lo gue suka bikin masalah gitu? Ya kenapa sih, Cit? Kok jadi sensi? Perasaan gue ngasih masukan yang baik-baik aja dari tadi. Baik-baik gimana? Jelas-jelas lo bilang sama gue kalau gue nggak usah ikut campur. Tak, lo bisa nggak sih ngebedain? Gimana kalau ngebantu teman dengan sepenuh hati sama yang sok ikut campur? Kalau jadi marah beneran sih, Cit? Tak, lo tuh harus tahu. Dari awal tuh Putri emang selalu ditekan. Dan gue sebagai sahabatnya itu cuma pengen ngebantuin dia. Lagian lo juga. Emang lo nggak pernah tuh ikut campur masalah si pangeran? Ani. Kalau kamu menekan pangeran seperti ini terus, sampai kapan? Pangeran akan buka hatinya untuk kamu sampai kapan? Ya makanya itu, Dad. Aku perlu waktu banyak sama my prince bareng terus, biar dia mau buka hatinya buat aku. Ya, tapi nggak seperti ini. Dad, aku merasa ya, dari tadi Daddy nggak dukung aku. Jadi sekarang udah nggak peduli ya sama aku, udah nggak care lagi sama aku. Jadi sekarang lebih care sama nyokapnya si cewek asongan. Daddy kan udah bilang sama kamu, stop bilang Putri cewek asongan, stop. Daddy itu banyak berubah tahu nggak sih, semenjak kenal sama mereka. Sekarang aku udah bukan prioritas Daddy ya. Dad, dari dulu yang aku mau tuh cuma my prince. Sekarang aku udah dapet my prince. Sekarang Daddy be aja. Dari situ aku sadar, Dad, kalau Daddy udah gak peduli sama aku. Ini dia handphone gue. Kamu sudah berhasil dapetin pangeran, Mel. Kamu sudah berhasil jauhin pangeran dari Putri. Memangnya Daddy nggak tahu kenapa pangeran tiba-tiba ingin tunangan sama kamu? Memangnya Daddy nggak tahu? Om Raymond sebenarnya ngomong apa sih sama Mel? Kenapa Om Raymond sebut-sebut nama Putri segala? Tak nelfon gue. Aduh, suara ringtone HP gue kedengeran sampai kamar Mel gak ya? Wait, kok aku denger suara ringtone HP-nya Pangeran ya?
Gak ada siapa-siapa, Dedi gak denger apa-apa. Apaan sih, Dad? Masa aku salah denger sih? Sekarang kamu jelasin ke Dedi. Dari awal, no lie. Jelasin ke Dedi. Beresiko banget gue tetap di sini. Apa mending gue pergi aja ya? Dan gue nggak usah peduli kenapa Om Raymond sama Mel ngebahas soal Putri. Tapi apapun yang berkaitan sama Putri, gue nggak bisa acuhin gitu aja. Gue nggak mau Putri kenapa-napa. Kenapa nggak kedengeran lagi suara Om Raymond sama Mel? Jangan-jangan mereka udah denger suara ringtone gue dan sengaja diem buat mergokin gue di sini. Mending gue pergi aja deh. Kenapa kamu diem aja? Jawab. Jangan bohong. Jawab. Jelasin ke Dedi. Dad, aku nggak suka ya kalau Daddy neken aku kayak gini. Dedi nggak neken kamu. Dedi juga nggak akan mojokin kamu. Tapi Dedi takut semua akan jadi masalah, Mel. Sampai kapan kamu pura-pura buta? Sampai kapan? Kecurigaan gue selama ini benar. Mel cuma pura-pura buta. Gue harus rekamin buat jadiin bukti. Ya aku bakal terus tetap pura-pura buta lah. Sampai pangeran nikahin aku. Mau sampai kapan kamu bohongin dia? Sampai kapan? Ya aku nggak akan buka kalau misalnya aku buta, Dad. Misalnya ya, aku jujur kalau aku cuma pura-pura buta. Aku yakin banget, pasti si cewek asongan, your calon stepdaughter, pasti ngerebut my prince dari aku. Mel. Dedi rasa kamu sudah sangat keterlaluan, Mel. Sangat keterlaluan. Dad, aku tuh cuma mempertahankan apa yang aku punya. Aku sayang sama pangeran, aku gak mau kehilangan dia. Kalau misalnya mereka tahu aku cuma pura-pura buta ya, yang ada pangeran gak mau nikah sama aku. Aku baru mau jujur ke pangeran kalau aku buta kalau misalnya dia udah nikahin aku. Gue harus kirim rekaman video ini ke Atta sama Gio. Tuh, udah telepon dari Sobi lo. Udah bentar ya, gua ngetelepon dulu. Ya lo Ji, kenapa? Rekaman video pangeran. Gua belum buka. Yaudah kalau gitu, gua buka dulu. Ntar gua kabarin, ya. Ya aku bakal terus tetap pura-pura buta lah. Sampai pangeran nikahin aku. Bukan? Apa juga gue bilang? Lo juga so ikut campur sama masalah Sobi lo kan? Jadi lo nggak perlu bilang-bilang sok-sokan kalau gue ikut campur sama masalah sahabat gue. Cit, apaan sih Cit? Gue minta maaf kalau gue salah ngomong. Gue gak ada bermaksud kayak gitu, sumpah. Tak, gue capek kalau hubungan kita terus-terusan kayak gini. Ya, tapi gue minta maaf Cit. Maafin gue ya. Please ya, maafin gue. Citra, tunggu Cit. Citra! Cit!
Cit, Citra. Tunggu dulu, Cit. Cit, lo harus lihat video ini, Cit. Citra. Apaan lagi? Tunggu dulu, lo harus lihat video ini nih. Video apa? Udah, lihat dulu aja. Ternyata selama ini Mel bener-bener gak buta. Udah jelas banget kan buktinya. Sekarang Mel udah gak bisa ngeles lagi. Tak, gue minta lo forward video ini ke gue karena gue mau forward ke Rizky. Ntar. Kamu sudah berhasil cari pangeran dari putri. Sampai kapan? Kamu harus pura-pura. Sampai kapan? Jadi Mel bener-bener gak buta. Tapi Citra dapat video ini dari mana?